Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita belajar hari ini menghasilkan ilmu yang barokah fidunya wal akhirah. Allahumma amin. Kali ini kita masih belajar bab 5 subbab B, kepemimpinan sahabat Rasulullah. Kita belajar KD 3.11, memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat di sini dikhususkan ke sahabat 4 yang mulia, yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Ayahnya bernama Abu Quhafa bin Amr bin Sa'ad bin Taim. Ibunya bernama Ummu Khair Salma binti Syahr. Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafa At-Tamimi, nama kecilnya Abdul Ka'bah. Abu Bakar nama dari Nabi karena termasuk orang yang segera masuk Islam atau orang yang termasuk as-sabiqul awwalun. Sedangkan As-Siddiq artinya yang amat membenarkan. Diberikan Nabi Muhammad SAW karena selalu membenarkan apa yang disampaikan Nabi, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Langkah-langkah Abu Bakar ketika jadi khalifah: yang pertama, perbaikan sosial. Yang kedua, memerangi kaum murtad. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak yang kembali murtad. Yang ketiga, memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Yang keempat, memerangi nabi palsu. Yang kelima, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sifat-sifat Abu Bakar yang patut diteladani: yang pertama, kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Nabi, ketika bersembunyi di Gua Hiro, beliau sampai menutup lubang ular sehingga kakinya yang dipatok ular. Yang kedua, kasih sayang, suka menolong dan dermawan, seperti membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan. Yang ketiga, rendah hati dan sederhana. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Tempatnya tanggal 13 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah karena sakit. Dimakamkan di samping Rasulullah, meninggalkan 5 anak bernama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Aisyah istri Nabi, dan Asma istri Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Khulafaur Rasyidin nomor 2, yaitu kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW atau lebih muda 13 tahun daripada Nabi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzuni. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim, berasal dari Bani Adi, merupakan sosok yang pemberani. Saking beraninya, beliau dijuluki singa padang pasir, tegas, cerdas, dan berpengetahuan yang luas. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, beliau termasuk musuh besar Islam.
masuk Islam setelah membaca surat Toha ayat 1 sampai 8 pada waktu beliau berusia 27 tahun atau tahun ke-6 setelah Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, atau usia Nabi sekitar 46 tahun. Karena ketegasannya dalam berpendirian, beliau dijuluki Abu Hafs, dan Al-Faruq julukan beliau karena orang yang membedakan yang benar dan yang salah. Selanjutnya, langkah-langkah Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Yang pertama, pembenahan peradilan Islam. Yang kedua, memberi gaji para imam dan muadzin. Yang ketiga, pendirian Baitul Mal atau bank kas negara. Yang keempat, penghapusan pembagian tanah rampasan perang. Yang nomor 5, pembangunan saluran irigasi. Yang keenam, penetapan kalender Hijriah. Yang ketujuh, membentuk kementerian. Dan yang nomor 8, membuat mata uang. Sifat-sifat Umar bin Khattab yang patut diteladani. Yang pertama, pemberani. Keberaniannya untuk membela dan melindungi agama Islam. Yang kedua, jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang adil dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Yang ketiga, sederhana. Saking sederhananya beliau hanya mempunyai 2 potong pakaian. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Wafat pada usia 63 tahun, tepatnya tanggal 26 Zulhijjah 23 Hijriah, karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah atau Fairuz. Dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Meninggalkan 11 anak. Yang pertama, Abdullah, Hafsah, Ubaidillah, Asim, Zaid, Iyad, Abdurrahman, Ruqayyah, Fatimah, Zainab, dan Abdurrahman. Hafsah yang menjadi istri Nabi. Demikian materi pelajaran pada hari ini, 2 Khulafaur Rasyidin. 2 yang lainnya akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya akan kami berikan soal. Kalau belum ditemukan jawabannya, silahkan putar video dari awal. Nomor 1, nama asli Abu Bakar adalah ... 2. Julukan Asy-Syiddiq artinya ... 3. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir pada ... 4. Abu Bakar menjadi khalifah selama ... Yang kelima, putri Abu Bakar yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW bernama ... Selanjutnya, yang nomor 6, Umar bin Khattab dari Bani ... 7. Umar bin Khattab masuk Islam setelah membaca surat ... 8. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama ... 9. Sebutkan 2 langkah-langkah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. 10. Umar bin Khattab meninggal karena ... Demikian soal pada hari ini. Setelah selesai dikerjakan, jangan lupa kirim ke Pak Guru. Ya, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.